Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang ke markas Hellas Verona pada Giornata kedua Serie A pada hari Sabtu dini hari nanti. Inter pastinya ingin melanjutkan start sempurna mereka setelah melalui laga pertama bersama pelatih baru Simone Inzaghi dengan gemilang. Nerazzurri menang 4-0 menjamu Genoa di pekan pembuka. Kontras dengan Inter, Verona yang mulai musim ini dilatih Eusebio Di Francesco mengawali langkahnya di Serie A musim ini dengan kekalahan kandang. Mereka ditekuk mantan klub asuhan sang pelatih Sassuolo dengan skor 2-3. 2 gol Mattia Zaccagni tak cukup untuk menghindarkan Verona dari kekalahan. Inter akan menunjukkan diri sebagai penantang serius perebutan Scudetto musim ini dengan menargetkan 3 angka di kandang lawan. Mereka menjadi satu-satunya tim yang meraih kemenangan besar di laga perdana. Hal itu tidak lepas dari adaptasi antar pemain yang membuat mereka mampu tampil mengesankan. Namun Dzeko tidak ingin terlena dengan hasil tersebut, karena Verona bisa saja memberikan kejutan. Namun Inter dipastikan bakal mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah. Tentunya Verona tidak ingin kedua kalinya berturut-turut kehilangan angka saat bermain di hadapan publik sendiri. Inzaghi kemungkinan tidak mengubah komposisi pemain. The winning team tetap dipertahankan demi membawa pulang 3 poin. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Inzaghi untuk menurunkan Lautaro Martinez yang telah terbebas dari sanksi dan menyimpan Stefano Sensi. Lautaro bisa menjadi penopang yang bagus bagi Edin Dzeko untuk kembali memperlihatkan kecemerlangannya. Performa mengesankan yang diperlihatkan Nicolo Barella, Marcelo Brozovic dan Hakan Calhanoglu di laga perdana membuat mereka dipercaya mengisi lini tengah. Pertandingan Verona versus Inter dapat disaksikan melalui live streaming RCTI Plus dan beIN Sport 2 Sabtu 28 Agustus 2021 dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Inter akhirnya secara resmi telah menyelesaikan transfer pemain asal Argentina Joaquin Correa dari Lazio. Kepindahan pemain berusia 27 tahun tersebut secara resmi diumumkan oleh pihak Lazio baru-baru ini, seperti dilansir oleh Tutto Mercato Web yang mengungkapkan bahwa mantan penyerang Sampdoria dan Sevilla tersebut telah meninggalkan Lazio untuk bergabung dengan Nerazzurri. Dalam pernyataan itu, Inter akan membayar 5 juta euro untuk biaya pinjaman sang pemain plus bonus sebesar 1 juta euro, disertai dengan kewajiban membeli secara permanen sebesar 25 juta euro. Lebih lanjut, pernyataan tersebut berbunyi bahwa pembayaran kepada Lazio dari Inter akan dilakukan dalam 3 kali angsuran. Inter juga telah mengumumkan perekrutan Korea melalui laman resmi klub. FC Internazionale Milano dengan senang hati mengonfirmasi penandatanganan Joaquin Correa. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan klub dari Lazio dengan status pinjaman awal dengan kewajiban membuat transfer permanen. Penyerang Argentina itu telah menandatangani kontrak dengan Nerazzurri yang berlaku hingga 30 Juni 2025. Turut dikonfirmasi bahwa pemain Argentina tersebut akan menggunakan nomor punggung 19 selama memperkuat Nerazzurri musim ini. Saat di Lazio dan di Sevilla, pemain berusia 27 tahun tersebut mengenakan kostum bernomor punggung 11, sedangkan bersama Sampdoria ia mengenakan nomor 10. Mengingat 2 nomor tersebut sudah dimiliki oleh Alexander Kolarov 11 dan Lautaro Martinez 10, maka Korea akhirnya memutuskan untuk memilih nomor punggung 19 di Inter. Inter tidak berencana melakukan perekrutan lagi menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini, menurut CEO BP Marotta.
CEO klub Marotta mengatakan kepada seorang fans yang bertanya kepadanya di dekat kamp pelatihan klub bahwa Nerazzurri tidak akan lagi mendatangkan pemain dan Joaquin Correa adalah rekrutan terakhir di musim panas ini. Nerazzurri telah secara resmi mengumumkan penandatanganan Correa dari Lazio yang merupakan rekrutan besar keempat klub setelah Hakan Çalhanoğlu, Denzel Dumfries, dan Edin Dzeko. Penandatanganan tersebut memang hanya untuk mengimbangi kepergian Achraf Hakimi ke PSG dan Romelu Lukaku ke Chelsea. Banyak fans yang masih berharap Inter setidaknya memboyong satu pemain lagi untuk melengkapi skuad. Namun, Marotta menegaskan bahwa bisnis transfer klub di musim panas tahun ini telah selesai. Jurnalis Fabrizio Biasin juga membenarkan bahwa bisnis transfer Inter telah selesai, di mana ia menyebut anggaran tersisa akan digunakan petinggi klub untuk memperpanjang kontrak beberapa pemain. Lini depan Inter musim ini berbeda, di mana ada perubahan komposisi dari Lukaku, Lautaro, Sanchez, Pinamonti musim lalu menjadi Dzeko, Lautaro, Correa, Sanchez, dan Satriano. Sementara itu, dana yang tersisa dari anggaran yang disediakan oleh pemilik, petinggi klub percaya diri bisa untuk merampungkan kontrak baru untuk Lautaro, Barella, dan Brozovic. Undian fase grup Liga Champions musim 2021-2022 telah rampung digelar di Istanbul, Turki pada Kamis tadi malam. Inter Milan tergabung ke grup D bersama raksasa Eropa, Real Madrid, Shakhtar Donetsk dari Ukraina, dan debutan Liga Champions dari Moldova, Sheriff Tiraspol. Undian ini hampir mirip dengan grup D musim lalu, di mana Inter akan bereuni dengan Madrid dan Shakhtar. Satu hal yang unik ketika Borussia Mönchengladbach yang merupakan anggota grup B musim lalu menuliskan di akun tweet mereka, "Kami tidak diundang ke reuni grup." Dan dibalas oleh Inter, "Ini bukan masalah pribadi kawan, kami janji." Satu peserta lagi yaitu kuda hitam grup Sheriff Tiraspol yang untuk pertama kalinya bisa masuk ke Liga Champions. Klub asal Liga Moldova ini terbentuk dengan sejarah unik. Sheriff Tiraspol berhasil masuk fase grup Liga Champions 2021-2022 setelah menang agregat 3-0 atas Dinamo Zagreb selaku wakil dari Kroasia. Jurnalis Italia Paolo Condo yakin Inter Milan akan lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup D, meskipun grup mereka dihuni oleh tim-tim kuat khususnya Real Madrid. Saat diwawancarai oleh Sky Sport Italia, Condo meyakini bahwa Nerazzurri akan mampu memuncaki grup D. Shakhtar tangguh sebagai tim terkuat ketiga dan ada tim lain yang lebih mudah untuk mereka hadapi. Inter dan Real secara logis adalah favorit, tetapi di bawah De Zerbi, Shakhtar sulit untuk dikalahkan, ujar Condo. Condo kemudian membandingkan situasi Nerazzurri di grup D dengan rivalnya Juventus yang tergabung ke dalam grup H bersama Chelsea, Zenit, dan Malmo. Inter memiliki grup yang lebih sulit secara keseluruhan daripada Juventus, tetapi secara paradoks Inter memiliki lebih banyak peluang untuk menjuarai grup mereka. Calciomercato.com mengabarkan jika tidak ada kepastian Arturo Vidal akan bertahan di Inter jelang penutupan jendela transfer musim panas ini. Andai gelandang asal Chili ini hengkang dalam beberapa hari ke depan, Inter sudah menyiapkan Nathan Nandez sebagai pengganti. Ya, kepergian Vidal menjadi hal yang dibutuhkan guna mendaratkan Nandez dari Cagliari. Pemain kelahiran 1995 ini masih menunggu Inter dan berharap Vidal angkat kaki guna mewujudkan impiannya berseragam hitam biru. Sementara itu, seperti yang dilaporkan oleh Alintarista bahwa Genoa berada di posisi terdepan untuk memboyong penyerang Italia berusia 19 tahun Edi Salcedo dengan status pinjaman tanpa hak tebus selama semusim dan berupaya merampungkan transfernya dalam waktu 24 jam ke depan.
Setelah penjualan Giovanni Simeone ke Verona, Cagliari kembali ke bursa untuk mencari striker baru seperti dilansir Gianluca Di Marzio. Cagliari beralih ke Inter untuk mendapatkan pemain Uruguay Martin Satriano. Nerazzurri yang sedang mempertimbangkan apakah akan melepasnya atau mempertahankannya hingga Januari. Lautaro Martinez di Instagram pribadinya menyambut rekan setim baru yang juga rekan senegaranya Joaquin Correa. Setelah bermain bersama di tim nasional, Lautaro Martinez dan Joaquin Correa akhirnya dipersatukan kembali di Inter. Lautaro menyambut mantan Lazio itu dengan sebuah postingan di profil Instagramnya. Selamat datang Tucu Correa. Forza Inter.